Sekarang kita lihat kalau sholat yang luput bagian kelima. Ini bagian terakhir. Pembahasan fikih manhajus salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab sholat. Qadha sholat yang luput bagian kelima. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manhajus salikin, wa man fatathu sholatun wajaba alaihi qada'uha fawran murattiban fa in nasya au jahilahu au khafa fautas sholati saqatat tartibu bainahuma wa bainal hadirah. Siapa yang luput dari sholat, wajib baginya untuk mengqadanya segera secara berurutan. Jika ia lupa, tidak tahu atau khawatir luput dari sholat hadirah yang saat ini ada, maka gugurlah tartib, yakni berurutan antara sholat yang luput tadi dan sholat yang hadirah yang saat ini ada. Baik, saya jelaskan dulu, ini ada istilah, jadi biar tidak terulang-ulang istilah ini. Misalnya ada yang nanti ada contoh di sini. Habis maghrib dia ketiduran, maghrib sudah dikerjakan, terus isya luput, baru bangun jam 6 pagi. Ya, bisa nggak? Ada kasusnya kayak gini, ada aja. Ya, maka saat sholat subuh, dia baru bangunnya menjelang waktu subuh berakhir. Sekarang subuh jam berapa? 4 kurang ya. Waktu subuh berakhir itu sekitar jam 5.10. Taruhlah dia bangun jam 5 pas. Masih sisa 10 menit lagi ya. Berarti itu pada waktu subuh. Kita katakan itu pada waktu subuh. Nah, kalau dia bangun ketika itu, sholat apa yang dikerjakan dulu? Nah, ini istilahnya gini. Sholat subuh itu namanya sholat hadirah. Sholat subuh itu namanya sholat hadirah, yaitu sholat pada saat itu juga. Dia bangunnya kan tadi subuh, isyanya kan belum. Maka sholat yang dia temukan saat itu sholat subuh, itu namanya sholat hadirah. Sholat isyanya sholat faitah. Faitah atau sholat yang luput. Berarti ada istilah sholat yang kita kerjakan saat itu juga, karena itu waktunya. Kemudian ada sholat faitah, sholat yang luput. Nah, coba lihat kalimat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa man fatathu sholatun wajib alaihi qada'uha fawran murattiban. Siapa yang luput dari sholat, wajib baginya qadha. Dengan 2 syarat. 1, fawran, segera. 2, murattiban, berurutan. Kemarin sudah kita jelaskan 2 hal ini, segera dan berurutan sudah. Artinya segera gini. Tadi sholat subuh dan isya belum kan berarti? Maka langsung dia kerjakan saat itu juga. Enggak, dia tunda-tunda dulu lah. Nah, saya tunda dulu lah. Saya ini ada urusan sebentar, baru nanti jam 6 baru dia kerjakan. Kan sama-sama juga telat gitu. Enggak bisa. Termasuk apalagi kalau sudah keluar waktu. Taruhlah dia baru bangunnya jam 6. Kapan dia kerjakan sholat subuh dan isya tadi? Pokoknya dia kerjakan jam 6 itu juga. Andai matahari lagi proses terbit, tetap dia kerjakan ketika matahari proses terbit tadi. Nanti akan ada penjelasannya terakhir. Itu namanya fauron, segera. Enggak tunda-tunda. Dan ini jadi pendapat wajib dari jumhur ulama. Murattiban, berurutan. Kalau kita sebut berurutan berarti kalau tadi luput tadi sholat isyanya belum, sholat subuh juga belum. Mana kerjakan dulu berarti? Apa dulu yang dikerjakan? Isya dulu. Berarti dia kerjakan isya dulu, kemudian subuh. Kecuali nanti ada 3 alasan urutan ini tidak dipakai. Ini yang beliau katakan selanjutnya. Fa in nasiya, jika ia lupa, urutannya bagaimana? Au jahilahu, atau tidak tahu, tidak paham kalau itu mesti dikerjakan berurutan. Au khaufa fautas shalah, atau dia khawatir luput dari sholat yang ada waktu itu, yaitu sholat hadirah. Tadi jam 5 baru bangun, kemudian subuhnya mau berakhir jam 5.10,
berarti itu cuma peluang apa? Berwudu kemudian kerjakan sholat 2 rakaat. Itu namanya waktunya lagi sempit ini. Mana yang didahulukan? Ah sudah deh, saya subuh saja dulu. Isya belum, nanti isya setelah subuh aja. Nah ini dimaksudkan dengan beliau, waktunya sudah sempit. Nanti ada keterangannya. Terus sakotot tertib. 3 alasan ini, lupa, tidak tahu, waktunya sempit, maka gugurlah tertib. Berurutan tadi tidak dipakai. Terus bainaha wa bainal hadirah, antara sholat yang luput dengan sholat yang waktu itu ada. Berarti tadi antara sholat isya dan sholat subuh. Maka untuk berurutan di sini jadi gugur, tidak dipakai. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya dulu. Awalnya di sini masih disinggung tentang masalah qada sholat terlebih dahulu. Untuk ada 2 kasus di sini akan disebutkan. Monggo dibaca. Qada sholat karena mabuk. Yang jelas orang mabuk tidak boleh melaksanakan sholat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang pemabuk lakukan adalah dosa besar. Kalau sampai keluar waktu, maka ia diperintahkan mengqadha sholat. Ada ijma kesepakatan ulama dalam hal ini seperti dikatakan oleh Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan Ibnu Nujaim. Baik. Disebutkan di sini ini untuk kasus orang mabuk. Mabuk di sini pokoknya tidak dibahas di sini mabuknya atas pilihan sendiri atau dipaksa orang lain. Namun pokoknya kalau itu karena sebab mabuk akhirnya luput dari waktu sholat. Misalnya mabuk itu biasa jam berapa mabuk itu ya? Nah, malam ya, baik. Isya sudah misalnya. Taruhlah pemabuknya sholat ini misalnya. Ya kan bahas tentang kodok ya kan. Walaupun mungkin di dunia nyata pemabuk nggak sholat kan? Iya kan? Ya taruhlah kita anggap dia itu ya soleh-soleh sedikit lah, tahu gitu. Isya sudah ini, malam mabuk, subuh akhirnya kelewat. Jam 9 dia sudah, istilahnya apa kalau sudah mabuk kemudian sadar lagi apa namanya? Siuman, iya betul. Dia siuman lagi misalnya. Taruhlah jam 11 siang. Kan butuh proses lama itu kayak begitu. Saya tahu kayak begini karena dulu tinggal di Indonesia Timur sana tukang mabuk semua. Apalagi awal bulan. Sudah tergeletak di jalan-jalan aja kalau sudah habis terima gaji begitu. Nah, butuh prosesnya lama. Nah, sekarang sholatnya nih gimana? Oh tadi subuh tadi kan nggak sholat subuh. Apakah sholatnya langsung jadi gugur? Sudah kamu nggak perlu sholat subuh lagi. Mabuk kan tadi? Iya mabuk. Ataukah perlu dikodok tadi? Para ulama sepakat sholatnya disuruh kodok. Karena siapa suruh kamu mabuk? Berarti kalau dia tidak kodok sholat, apa yang terjadi untuk dia hukumannya apa? Berarti dihukumi meninggalkan sholat. Tambah lagi berarti dosa. Berarti dosa mabuk dia lakukan kan? Dosa besar enggak? Dosa besar. Tambah lagi apa? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosanya lebih parah daripada mabuk. Jadi double dosanya di situ. Dan perlu dipahami, mabuk ini itu kalau disebutkan dalam hadis disebut dengan ummul khaba'is. Ummul khaba'is itu artinya induknya. Ummu itu induk. Ya. Induknya khaba'is, kejelekan-kejelekan yang ada. Karena dari mabuk dulu baru kerusakan yang lainnya itu terjadi. Kalau mau banding-bandingkan, taruhlah ada tiga dosa di sini. 1 mabuk, 2 zina, 3 bunuh orang.
Kalau ada yang dalam kondisi darurat mau milih 3 ini karena terancam, ya, kira-kira yang paling ringan mana coba? Menurut anggapan antum apa? Saya ulang tadi, apa tadi? Mabuk, 2, zina, 3, bunuh orang. Paling pilih zina ya kan? Milih apa coba? Mabuk kan? Mabuk paling ringan kan? Nah, ini ada kisahnya di sini disebutkan. Ini tentang ceritakan oleh Utsman. Utsman bercerita. Dulu seorang ahli ibadah dijebak oleh seorang wanita. Dijebak oleh seorang wanita. Suruh mampir ke rumahnya juga. Suruh mampir ke rumahnya karena memang diincar-incar dari dulu itu gimana dia bisa berzina dengan ahli ibadah ini. Kemudian diceritakan ketika itu wanita nakal ini undang dia. Akhirnya dia mau penuhi undangan tadi. Kemudian sudah masuk dalam rumah, dijebak dia. Dia tawarkan dengan 3 pilihan. Pertama, ini ada miras ini kamu milih. Atau pilih yang kedua, ini ada bayi, kamu bunuh dia. Kemudian yang ketiga, kamu berzina dengan saya. Kalau kamu tidak pilih 3 ini, saya teriak-teriak bahwa kamu memperkosa saya sekarang ini juga. Tadi pelacur tadi tawarkan apa saja? 1, suruh mabuk, minum khamar. 2, bunuh bayi, ada bayi di situ. 3, disuruh berzina dengannya. Yang paling ringan tadi antum pilih apa? Si ahli ibadah ini ketika dijebak seperti itu, daripada dia nanti teriak-teriak akhirnya dituduh yang nggak benar, maka dia pilih kalau bunuh orang resikonya parah sekali nanti. Ya, bunuh bayi ini resikonya parah. Kalau zina, wah dosa besar apalagi dengan pelacur. Ya, sama masalah resiko juga. Ya sudah, dianggap resikonya untuk dirinya sendiri, berarti dia milih minum minuman keras. Sudah dia minum minuman tersebut. Sehabis minum, mabuk, hilang kesadaran. Akhirnya dia lihat bayi tadi, dia bunuh bayi tersebut. Kemudian yang ketiga, dia lihat perempuan tadi, dia dizinai. Paham ini? Setelah apa? Setelah mabuk. Beda halnya kalau dia pilih bunuh kan tadi, selesai mungkin. Dia sudah lepas. Namun dia pilih apa tadi? Mabuk. Maka ketika hilang kesadaran, dia bisa bunuh, dia bisa berzina. Itulah kenapa disebut khamr itu ummul khaba'is. Biangnya kenakalan-kenakalan, kejahatan-kejahatan. Makanya nggak ada pernah di suatu daerah itu kalau ada di situ minuman keras itu jadi aman, situ nggak pernah. Pasti ada saja kerusakan. Ada saja yang mabuk, masih jadi kacau ini, jadi hancur situ. Apalagi dilegalkan, pasti jadi rusak. Nggak akan pernah jadi baik. Mau dibuat lokalisasi, yuk sama saja, dia tetap keluar dari situ juga, berontak juga ketika di luar, sama. Solusinya cuma satu, ini miras ini dihancurkan. Itu biangnya itu, biang kenakalan. Coba aja lihat di daerah-daerah yang itu begitu legal dan setiap malam minggu itu mabuk. Coba lihat aja, itu jadi teratur nggak masyarakatnya? Atau jadi onar sana sini? Ya, jadi kacau sana sini. Yang jelas tuh kacau sekali. Gara-gara ada miras ini. Kayaknya tadi pas disebut dengan ummul khaba'is. Maka Utsman ingatkan, coba lihat dari cerita ini kita simpulkan bahwasanya al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu biangnya kejahatan-kejahatan. Dicegah dulu dari sini. Kalau ini sudah dicegah, yang lainnya lagi, kerusakan yang lainnya nanti bisa hilang. Awalnya dari sini dulu, ini induknya, ini ummunya, induknya. Nah sekarang kita lihat itu setelah pertama, berarti kesimpulannya kalau ada yang mabuk dia disuruh qadha sholat. Atau dia tidak sadarkan diri karena dipaksa mabuk juga dia disuruh qadha sholat.
Alasannya karena itu jadi ijma, kesepakatan para ulama, diklaim ijma'nya oleh Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan Ibnu Nujaim. Terus berikutnya. Qadha salat orang yang dibius. Nah, sekarang orang yang dibius. Siapa yang hilang kesadarannya karena bius atau obat-obatan, maka ia diwajibkan qadha salat walaupun panjang waktunya. Inilah pendapat ulama seperti ulama Hanafiyah, ulama Hambali dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin serta fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat tidak ada qadha. Wallahu alam. Pendapat terakhir ini lebih tepat sebagaimana penjelasan qadha salat bagi orang yang pingsan yang diterangkan dalam qadha salat yang luput bagian 3. Iya. Baik, kemarin di bagian ketiga kita sudah jelaskan ada qadha salat bagi orang yang pingsan. Hadis-hadis yang ada menyebutkan bahwasannya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika pingsan, tidak sadarkan diri beberapa waktu sampai 3 hari misalnya, mereka tidak qadha salat sama sekali. Maka ini berlaku juga untuk yang dibius, keadaannya sama. Ketika dalam keadaan dibius beberapa waktu, mungkin 1 hari, dia lewati beberapa sholat itu tidak dikerjakan, maka tidak disuruh qadha sholat. Dan ini adalah pendapat yang paling tepat. Wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi. Mengingat sholat yang luput di waktu sholat lainnya. Siapa saja luput sholat lantas ia mengingatnya di waktu sholat lainnya, maka ia mengerjakan sholat yang luput terlebih dahulu, barulah sholat yang ia dapati waktunya. Nah, berarti tadi seperti contoh sholat subuh dengan sholat isya, kerjakan apa dulu kalau dapati di waktu subuh? Sholat isya dulu, sholat yang luput dulu, kemudian mengerjakan sholat subuh. Terus secara umum seperti itu. Ada nukilan ijma akan hal ini dari Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Mulakhas Fiqih Al-Ibadah halaman 189. Walaupun dalam segi urutan mengerjakan solat yang luput atau al-faitah dan solat yang didapati waktunya atau al-hadirah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan wajib dan sunnahnya. Nah, cuma para ulama tentang masalah hukumnya saja. Wajib enggak untuk buat urutan seperti itu? Ataukah sunnahkah membuat urutan solat isya dulu baru subuh? Nah, ini saja yang jadi perbedaan dari istilah wajibnya ataupun sunnahnya. Lalu pembahasan di bawahnya lagi. Lupa beberapa solat namun tidak jelas solatnya. Nah, sekarang dia masuk di waktu berikutnya, dia lupa itu, ini solat apa yang saya tinggalkan ini? Apakah 1 solat? Lupanya 1 solat? Apakah 2? Apakah 3? Apakah 4? Terus sholat apa yang ditinggalkan? Apakah mungkin saya dari sholat subuh, zuhur, asar, atau enggak mungkin dari malamnya, dari isya gitu? Lupa dia. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Siapa yang lupa 1, 2, 3, 4 dari sholat 5 waktu yang ada, namun ia tidak bisa tentukan sholat apakah itu, maka ia harus mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi dia harus kerjakan sholat 5 waktu sekaligus. Biar dia dianggap itu sudah mengerjakan semua. Dan ini demikian atas dasar kesepakatan 4 ulama mazhab. 4 ulama mazhab berpendapat seperti ini semuanya. Nah, terus di bawahnya lagi penghalang hilang. Penghalang hilang sebelum habis waktu sholat. Siapa saja yang suci dari haid, sadar dari gilanya, siuman setelah pingsan, atau masuk Islam dari sebelumnya kafir lalu ia dapati waktu solat sekedar 1 rakaat, maka tetap ia mengerjakan solat. Ada ijma dalam hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Asy-Syaukani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka ia telah mendapatkan solat. Nah, disebutkan di sini misalnya ada yang tadi bersuci dari haid, dia masih dapati waktu subuh. Sekadar apa waktu subuhnya? Tadi subuhnya misalnya berakhir jam 5:10. Dia baru dapati sucinya tadi jam 5 pagi.
Ada peluang nggak untuk mandi kemudian lakukan 2 rakaat? Kalau masih ada peluang, dapat 1 rakaat. Dia setelah mandi suci, kemudian dia kerjakan sholat, masih dapat peluang dapat 1 rakaat. Walaupun nanti 1 rakaatnya ini setelah waktunya habis. Kan 2 kan subuh. 1 rakaat ini pas di waktu subuh, 1 rakaatnya lagi di luar waktu subuh, maka dikatakan tetap kerjakan sholat subuh. Alasannya apa? Man adraka raka'a minas shalah faqad adraka shalah. Siapa dapat 1 rakaat maka dia berarti telah mendapatkan sholat. Syaratnya 1 rakaat. Juga di sini misalnya dia sadar dari gilanya, atau baru siumannya jam 5, masih ada peluang untuk wudhu, kerjakan 1 rakaat di waktunya, 1 rakaat walaupun di luar waktu, tetap dia kerjakan sholat subuh juga. Begitu juga mungkin ada yang masuk Islam jam 5 pagi. Ya. Ada peluang nggak? Bisa. Misalnya dia segera mandi, setelah itu kemudian dia kerjakan sholat, masih dapat 1 rakaat, 1 rakaatnya walaupun di luar waktunya lagi, maka tetap dia kerjakan sholat ketika itu. Karena sudah dapat 1 rakaat, maka dikatakan dia mendapati waktu sholat. Tidak berurutan dalam mengerjakan qadha. Syarat tartib atau berurutan dalam qadha solat dapat gugur karena 3 alasan. Pertama, lupa. Kedua, karena tidak tahu. Dalil dari 2 hal ini adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Lihat. Yang pertama, lupa. Yang mana sholatnya sudah dilakukan baru dia ingat, harusnya saya itu kerjakan sholat, misalnya tadi isya subuh, harusnya saya isya dulu baru subuh. Namun dalam keadaan lupa akhirnya kerjakan sholat subuh dulu baru isya, maka jadi sah. Begitu juga karena tidak tahu urutannya mesti dikerjakan seperti apa. Dalilnya Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Karena Allah jawab, qad fa'altu, aku telah penuhi hal tersebut. Jadi orang yang lupa atau keliru dimaafkan itu. Terus yang kedua. Yang ketiga, khawatir luput dari sholat atau waktu sholat semakin sempit. Seorang seperti orang yang tertidur dari sholat isya dan barulah bangun ketika matahari akan terbit. Saat itu masih bisa mendapati waktu untuk berwudu dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka ketika itu didahulukan untuk mengerjakan sholat hadirah, yaitu sholat yang saat itu ada, yaitu sholat subuh. Barulah setelah itu ia mengqadha sholat isya yang belum dikerjakan. Nah, jadi karena waktu sempit, mumpung kan masih waktu subuh, maka kerjakan dulu sholat subuh. Kita ulang. Tadi disebutkan 3 syarat tadi. Syarat ini bisa gugur, yaitu 1 lupa, 2 itu karena tidak tahu, yang ketiga itu khawatir luput dari sholat atau waktu sholat semakin sempit. Nah lihat, misalnya bangunnya tadi jam 5, 10 menit lagi waktu subuh berakhir, belum kerjakan sholat apa? Isya dan subuh. Maka karena mumpung masih waktu subuh, maka dia segera berwudu, terus lakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat hadirah dulu, sholat subuh dulu. Baru kemudian kalau itu sudah selesai, kerjakan sholat isya atau sholat faitah, yaitu sholat isya yang belum dikerjakan. Terus sekarang tentang pembahasan qadha sholat sunnah. Qadha sholat sunnah. Ulama Hanafiyah, Malikiyah yang masyhur dan ulama Hambali memilih sholat sunnah yang sudah selesai waktunya tidak perlu qadha kecuali sholat sunnah fajar. Nah, maka digarisbawahi kecuali sholat sunnah fajar saja. Adapun dari pembahasan ini berarti untuk dalil-dalil yang menyebutkan misalnya sholat qobliyah atau rawatib zuhurnya Nabi SAW dikerjakan ba'da asar, itu nanti punya pembahasan sendiri. Sebagian ulama lebih memilih pendapat
itu diqadha oleh Nabi SAW, khususiyah bagi beliau, kekhususan bagi Nabi SAW. Jadi bukan keseringan. Namun kalau salat sunnah fajar di sini masih lebih dipentingkan. Coba lihat alasannya, lihat dalilnya di bawah. Dalilnya adalah dari Qais, kakeknya Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihatku sedang sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Beliau berkata, 2 rakaat apa yang kamu lakukan wahai Qais? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat sunnah fajar. Inilah 2 rakaat sholat sunnah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mendiamkannya. Nah, mendiamkannya di sini tanda setuju alias dibolehkan. Dikerjakan gimana tadi? Habis sholat subuh atau nunda? Dia setelah sholat subuh. Berarti cara pengerjaannya setelah sholat subuh langsung. Ya, setelah sholat subuh, misalnya setelah dia zikir subuh, zikir pada sholat subuh, lalu dia ke belakang, kemudian dikerjakan sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh yang belum dikerjakan tadi. Sebenarnya ada 2 cara. Satu lagi disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, yaitu kita memilih nanti setelah matahari meninggi. Jadi 2 cara. Yang pertama setelah sholat subuh langsung. Yang kedua tunggu matahari meninggi dulu. Namun kalau pilih yang kedua ini biasanya lupa. Maka yang amannya langsung setelah sholat subuh tadi. Wallahu a'lam. Terus Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa hadis ini memiliki ilah, yaitu munqati' seperti kata Tirmizi. Nah, berarti ada perselisihan para ulama tentang hadis ini. Namun hadis ini dipakai oleh para ulama untuk jadikan alasan untuk mengqadha sholat sunnah fajar tadi. Lalu bahasan yang terakhir, masih dibolehkan mengerjakan qadha sholat pada waktu terlarang sholat. Nanti kita akan temukan waktu terlarang sholat. Atau ini sudah dibahas atau belum? Waktu terlarang sholat sudah dibahas? Kemarin kita bahas baru waktu sholat wajibnya ya. Waktu terlarang sholat belum. Nanti ada 3 waktu yang terlarang. Saya ringkas jadi 3 saja, karena ada yang bagi juga jadi 5. Yaitu setelah subuh sampai matahari meninggi. Bukan hanya matahari terbit, namun meninggi. Berarti dari matahari terbit ke waktu meninggi ini masih terlarang. Waktu meninggi itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian yang kedua, matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Kemudian yang ketiga, dari matahari menguning sampai matahari tenggelam sempurna. Itu namanya waktu terlarang untuk sholat. Misalnya ada yang bangun pas matahari tadi lagi proses tenggelam, belum sholat asar. Atau ada yang bangun pas matahari lagi proses terbit, belum sholat subuh. Kapan dia lakukan ini? Padahal itu waktu terlarang untuk sholat. Nah, lihat penjelasannya di bawah. Masih dibolehkan mengerjakan qadha sholat pada waktu terlarang sholat. Inilah yang jadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Alasannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nasiya sholatan au nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Siapa yang lupa sholat atau tertidur darinya, maka kafarohnya, yaitu tebusannya, adalah ia mengerjakan sholat ketika ia ingat. Ya, jadi kalimatnya ia mengerjakan sholat ketika ia ingat, meskipun ketika itu waktu terlarang untuk sholat, meskipun ketika itu matahari lagi proses tenggelam, belum sholat asar, atau ketika itu matahari lagi proses terbit, belum sholat subuh, dia kerjakan sholat ketika itu juga, tidak tunggu sampai matahari meninggi. Namun saat itu dia dapati, maka dia kerjakan sholat subuh atau sholat asar seperti disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai 5 serial pembahasan qadha sholat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjut dengan tanya jawab. Apakah boleh kita mengqashar sholat saat safar menuju kampung halaman atau mudik? Ingat, safar itu ada 2 macam untuk kondisi musafir. Yang pertama musafir rakib, yang kedua musafir nazil. Yang pertama musafir rakib berarti masih di atas kendaraan. Maka selama dia masih dalam kendaraan,
walaupun perjalanannya lebih daripada 4 hari, maka selama itu dia mengqashar sholat. Perjalanannya 1 minggu, selama itu dia mengqashar sholat. Namun kalau dia itu musafir, nazil, artinya sudah singgah di tempat, maka kalau laki-laki disarankan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Berarti ikuti imam. Kalau imam sholat sempurna 4 rakaat, dia ikuti juga 4 rakaat. Dia tidak memilih untuk qashar lebih bagus. Dalam istilah syar'i, lebih afdal mana? Apakah sholat secara sempurna atau sholat dengan jamak dan qashar ketika dalam keadaan safar? Lebih afdal milih yang ringan bagi kita saat safar. Kalau saat safar yang ringan bagi kita adalah kita milih qashar. Dan qasharnya sebagian ulama katakan wajib, sebagian cuma pilihan aja. Mau lakukan silakan, tidak lakukan qashar tidak apa-apa. Maka kalau milih qashar silakan plus jamak, jadinya jamak qashar. Maka seperti itu boleh. Apabila terjadi keterlambatan subuh karena baru terbangun saat duha, apakah boleh melaksanakan duha setelah sholat subuh yang setelah tidur tersebut? Apakah boleh melaksanakan duha setelah sholat subuh? Boleh nggak? Dia sholat subuh, pas ini di waktu duha, setelah itu sholat duha, boleh nggak? Boleh saja. Saya sempat ragu untuk sholat duha karena setahu saya tidak ada sholat setelah sholat subuh. Kan kamu sudah di waktu duha. Tadi larangan setelah sholat subuh itu apa? Yaitu ketika tadi setelah kita sholat subuh di waktu normal loh, sampai matahari meninggi. Wah, ini sudah waktu 2 jam 9 misalnya. Apa masalahnya larangan di situ? Bagaimana penjelasan meninggalkan sholat lebih besar daripada mabuk? Padahal mabuk dapat meninggalkan sholat. Ya double berarti. Nggak sholat kemudian mabuk lagi. Penjelasannya kenapa sholat itu lebih parah? Sholat itu bagian dari rukun Islam. Makanya Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiyah, beliau itu mengatakan ijma berarti sepakat ulama bahwa siapa yang meninggalkan sholat dosanya lebih parah daripada membunuh, mabuk, zina, dan dosa-dosa besar lainnya. Kenapa kok sampai lebih parah? Karena ini masalahnya meninggalkan rukun Islam. Meninggalkan rukun Islam harus lebih parah daripada melakukan dosa lainnya meskipun itu dosa besar. Itu konsekuensi dari meninggalkan rukun Islam. Apakah sholat duha bisa diqadha karena lupa mengerjakannya? Misalnya habis sholat zuhur, tidak boleh. Tadi penjelasan tadi gimana? Semua sholat sunnah yang lewat waktunya tidak boleh diqadha kecuali sholat sunnah fajar. Berarti sholat duha tidak kerjakan, tidak diqadha setelah zuhur. Niat sholat tahajud apakah cukup di awal saja atau tiap 2 rakaat niat? Tiap 2 rakaat niat. Cukup di awal, dan lebih bagus lagi dia ulangi tadi setiap 2 rakaatnya untuk niatan sholat sunnah tahajud tadi. Jika imam lupa tidak rukuk, langsung sujud. Terus setelah sujud langsung berdiri kemudian membaca surat kemudian rukuk. Di akhir sholat imam tidak sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah benar tindakan imam tersebut? Coba saya ulang. Imam tidak rukuk, langsung sujud. Terus setelah sujud langsung berdiri kemudian membaca surat kemudian rukuk. Berarti gini, 1 rukun dia tinggalkan. Apa dia tinggalkan di sini? Rukuk. 1 lagi dia tinggalkan lagi apa? I'tidal. Tambah lagi ada tumaknina di situ. Kalau mau dihitung totalnya 4 rukun dia tidak kerjakan. Maka dianggap rakaat tersebut batal, rakaatnya saja. Maka yang harusnya kalau ini masih proses sholat, maka rakaat ini digugurkan. Dia balik ke rakaat, misalnya ini sudah kerjakan 1 rakaat, maka waktu kerjakan rakaat kedua gugur. Dia kembali kerjakan rakaat kedua, terus tambah rakaat ketiga, terus tambah rakaat keempat. Rakaat ini tidak dianggap karena apa? Rukunnya tidak dia penuhi. Cukup rakaat ini digugurkan. Dia tinggal tambah. Berarti tadi kalau sudah rakaat kedua dirukukan, dia kerjakan lagi ulang rakaat kedua, tambah lagi rakaat ketiga, tambah lagi rakaat keempat. Konsekuensinya seperti itu. Apakah sholat kita sah apabila melaksanakan sholat wajib? Sholat kita sah apabila melaksanakan sholat wajib. Atau misalnya sholat subuh di musola
yang tidak dikumandangkan azan, namun sudah memasuki waktunya, kita hanya mendengar azan di musola atau masjid lain. Baiknya azan dan iqamah itu di masjid yang tadi mau dirikan. Kalau ini musola dan di situ berlaku azan 5 waktu, iqamah juga, maka baiknya tetap dikumandangkan azan dan iqamah. Apakah membawa HP yang sedang membuka aplikasi Quran ke dalam toilet dihukumi sama seperti membawa mushaf Al-Quran ke toilet? Kalau saya masih hukumi sama. HP ketika aplikasi Al-Qurannya aktif, maka fungsinya jadi mushaf. Ketika itu aplikasinya close atau HP-nya dalam keadaan mati layarnya, maka berubah fungsinya jadi HP. Ketika dinyalakan, maka jadi mushaf itu tadi. Kalau itu cuma murni bahasa Arab, berarti disyaratkan la yamussul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Berarti saat aplikasi ini dibuka harus dalam keadaan bersuci. Itu lebih aman daripada memilih katakan itu ini cuma HP saja. Antum lagi buka Al-Quran di situ. Maka ketika masuk dalam toilet dimatikan tadi, di layarnya dimatikan, saya sudah mati di situ aplikasinya. Atau di close itu sudah mati berarti aplikasinya, dan itu jadi fungsinya jadi HP lagi. Dan apakah syarat untuk mentalkin syahadat pada mu'alaf harus seorang ustadz atau dai? Bolehkah seorang awam melakukannya? Boleh. Boleh anaknya sendiri, boleh keluarganya sendiri untuk mentalkinkan. Dan itu menjalankan sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Apakah bersolawat saat nama Nabi disebut tatkala khutbah Jumat termasuk pengecualian dalam larangan berbicara saat khotib sudah naik mimbar? Baiknya dia bersalawat, tetap bersalawat ketika imam naik mimbar tadi, atau tadi disebutkan nama Nabi SAW ketika khutbah Jumat, namun suaranya cukup lirih saja, tidak dengan suara keras, lebih afdal. Dan apakah duduk selonjoran atau meluruskan kaki selama khutbah berlangsung dibolehkan? Masih dibolehkan. Yang tidak boleh duduk sambil memeluk lutut. Tahu gimana? Itu khusus untuk khutbah Jumat saja. Imam Nawawi katakan dalam Riyadhus Shalihin hukumnya makruh. Kenapa? Karena punya peluang untuk tidur. Lutut dan kepalanya makin dekat. Tahu makin dekat apa yang terjadi? Makin cepat turun tuh kepalanya. Makanya jangan salahkan imam kalau kamu ngantuk. Posisi kamu duduk sudah salah. Ya. Kalau dengar pengajian biasa nggak masalah di situ. Kalau dengar pengajian biasa nggak masalah. Ini lebih dipentingkan karena ketika khutbah Jumat kita disuruh dengar itu. Konsen dengar, dan orang itu penting mendengar khutbah Jumat karena ada yang cuma mau ngaji cuma hari Jumat saja pas khutbah Jumat. Itu baru dia ngerti ceramah. Oh, ceramah kayak begini ya ini. Disuruh ngaji misalnya Kamis sore seperti ini nggak mau dia. Namun kalau disuruh khutbah Jumat mau dengar, terpaksa dia dengar. Makanya diantara saran kalau mau ngisi khutbah Jumat, sampaikan saran-saran penting di situ. Yang orang awam juga itu punya manfaat untuk dengar. Jangan sarannya atau nasihatnya yang diberikan ketika itu monoton terus. Setiap khotib bisa sama. Apa nasihatnya sama? Nasihat takwa terus setiap khotib. Mestinya sama, minggu pertama sama nasihat takwa, minggu kedua takwa, minggu ketiga takwa, minggu keempat takwa. Kalau enggak, monoton dengan naskah teks khutbah Jumat yang ada di mimbarnya situ. Khutbah Jumat selama setahun, ulang-ulang gitu terus. Bosan itu orang. Ini kan kemarin khotib itu sudah baca, kok diulang lagi? Ya dia nggak tahu khotibnya beda. Bosan orang di situ. Karena ada yang mau dengar khutbah, mau dengar ceramah, pas khutbah Jumat saya makan sampaikan saran-saran yang penting yang orang itu jarang dengar. Dia dengar langsung, oh bisa paham ini. Sama seperti jadi ngaji, walaupun mungkin cuma 15 menit dia gunakan untuk khutbah Jumat. Ustaz, tadi siang ana lihat di media sosial bahwa telah terjadi bom bunuh diri di saat pelaksanaan Maulid Nabi. Dari keterangan kejadian tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara Maulid dan tidak. Mohon Ustaz bimbingannya agar kita saling menghormati walaupun terdapat perbedaan pendapat. Contoh kecil perbedaan mazhab. Ini sebenarnya bukan perbedaan mazhab. Mazhab tidak lakukan kayak begitu. Namun di sini karena penyikapan yang tidak tepat saja. Kalau antum bilang ini perbedaan mazhab, nggak ada mazhab berpendapat kayak begini.
Kalau mau bilang mazhab yang dulu ada itu nggak merayakan Maulid Nabi. Silakan lihat, cek di kitab-kitab klasik yang ada dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Antum bilang itu perbedaan mazhab dari mana? Ini bukan perbedaan mazhab, ini punya masalah tersendiri. Ya. Namun penyikapannya saja yang keliru. Penyikapan seperti ini saya katakan dia sudah mengkafirkan ini orang yang merayakan Maulid. Tidak mengkafirkan, tidak boleh. Dia punya ijtihad dalam hal ini, kita katakan ijtihadnya tidak tepat. Ya. Orang yang membom keliru fatal. Saya belum dengar berita ini, saya baru tahu dari ini yang dibaca. Yang jelas itu keliru fatal. Intinya, kenapa para ulama itu ingatkan perayaan Maulid itu punya masalah-masalah? Ya karena mudorotnya itu ada. Kalau mau tahu sejarah, yang pertama, Maulid Nabi itu tidak ada sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, ya ulama-ulama besar dari 4 mazhab tidak merayakannya. Itu baru muncul belakangan. Nanti di dinasti Bani Fatimiyah, itu dari orang-orang Syiah sebenarnya, itu baru melaksanakan itu. Karena Bani Fatimiyah itu punya perayaan macam-macam. Rajanya ulang tahun rayakan juga. Sampai Nabi SAW juga punya maulid tersendiri bagi mereka. Di samping itu dari tilik sejarah, di samping itu yang kedua, itu lihat dari isi acaranya. Karena di situ ada nganggap pembacaan sholawat lebih afdol di situ. Dan ada yang punya keyakinan kalau sholawat itu dibacakan, nantinya mereka meyakini Nabi SAW hadir juga ketika itu. Silakan antum buka di YouTube nanti ketika ada yang meyakini seperti ini. Lihat Nabi SAW itu hadir, matanya melotot tuh, lihat itu. Iya, Rasulullah SAW itu hadir tengah-tengah kita. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Ini keyakinan khurafat kayak begini. Tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya sama sekali. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya pembacaan Sirah Nabawiyah lebih afdol dibaca ketika Maulid Nabi supaya orang-orang tahu sejarah. Emangnya sejarah Nabi SAW cukup dikaji dalam satu pertemuan saja? Panjang sekali ceritanya, satu pertemuan nggak selesai, nggak tuntas. Buku sejarah Nabi SAW, Sirah Nabi SAW itu tebal-tebal sekali loh, itu nggak ada yang sejarahnya itu singkat saja. Iya, kalau bahas kelahiran saja selesai memang satu pertemuan. Namun apakah sejarah hidup Nabi SAW cuma ketika beliau lahir? Enggak. Ketika beliau lahir pun nantinya mau nilik sejarahnya, tanggalnya juga belum pasti tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang katakan tanggal 8, ada katakan tanggal 9, ada tanggal 12, macam-macam versi tanggal yang ada. Kesepakatannya adalah Nabi SAW lahir pada hari Senin. Kesepakatannya lahir pada tahun gajah, yaitu 571 miladiyah. Itu sepakat. Yang bersisi pendapat tanggal pastinya. Kenapa para ulama tidak rojikan tanggal-tanggal yang ada? Karena nggak urgen, nggak penting. Beda kalau kita itu lagi lihat awal bulan itu masuk, itu baru urgen itu hitung-hitung nanti lihat ada, oh ini tanggal satunya itu kapan? Urgen, karena ada syariat di dalamnya. Kalau ini tanggalnya, kenapa para ulama nggak rojihkan, nggak kuatkan pendapatnya? Karena nggak penting. Nggak urgen ketika itu. Bukan di sini yang kita ikuti, namun yang kita telusuri nantinya sejarah hidup Nabi SAW secara keseluruhan dari lahir sampai meninggal dunia. Itu yang diikuti semuanya. Ya, itu yang diikuti semuanya. Dan biasanya masyarakat juga merayakan ini, keyakinannya pengajian cuma ada pas Maulid Nabi. Makan-makan besar di masjid cuma pas Maulid Nabi. Kalau nggak Maulid, nggak ada ceramah. Masjidnya kosong juga. Nggak ada buat festival atau buat hiasan-hiasan. Oh, itu cuma ada di perayaan Maulid saja dia yakini. Idul Fitri, Idul Adha nggak kayak gitu. Maka bukan pentingnya di situ merayakannya. Pentingnya ketika Nabi SAW itu lahir, pentingnya kita punya Nabi yang datang ketika itu yang patut diikuti. Yang tadi seperti disebut dalam ayat, apa saja yang datang dari Nabi maka ambillah. Ikuti Nabi SAW. Itu yang lebih urgen. Ya taruhlah tadi kita tidak setuju tentang hal tadi, ya memperingatinya bukan memperingatkan orang yang salah, bukan seperti itu. Pelan-pelan. Ada yang sudah mendarah daging itu di masjid-masjid. Mau ingatkan sulit. Beberapa masjid saja nggak laksanakan. Dan rata-rata di kota Jogja di sini, ya, karena background ormas yang ada di sini, maka rata-rata tidak merayakannya. Normal, biasa saja.
Sudah tahu tanggal merah, sudah libur Maulid Nabi, sudah tahu. Mau merayakan, mereka enggak ini istimewakan hari ini juga. Ya, enggak istimewakan, sudah seperti itu saja. Ustaz, apakah boleh mencukur bulu kaki bagi laki-laki? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rinci. Masalah rambut-rambut dalam tubuh itu dibagi 3. Yang pertama, rambut yang diperintahkan untuk dicukur. Contoh apa? Contoh apa? Kalau kumis dipendekkan, kalau bulu ketiak dicukur, kalau bulu kemaluan juga dicukur. Rambut yang kedua diperintahkan untuk dibiarkan apa adanya. Apa? Contohnya apa? Jenggot. Bayar enggak? Dibiarkan apa adanya, bayar enggak? Butuh biaya enggak? Ada biaya gitu tiap ini rebonding atau apakah ada itu ya? Ada? Butuh kayak begitu? Enggak ada. Udah free. Dibiarkan saja itu turun. Itu yang kedua. Rambut yang ketiga, yang syariat tidak memerintahkan untuk dibiarkan, syariat tidak melarang, syariat juga tidak memerintahkan untuk dicukur. Maka ulama untuk yang ketiga ini, para ulama membiarkan saja. Mau cukur boleh, mau biarkan juga boleh. Selain tadi, karena ini tidak dibahas dalam dalil. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Ya, apa yang diperintahkan ya sudah kita lakukan. Kalau dilarang ya sudah kita tinggalkan. Namun kalau yang tidak dikomentari apa-apa ya sudah. Berarti bebas bagi kita. Maka itu dimaafkan untuk kita. Ya, itu pembagiannya jadi 3 seperti ini. Ada penjelasan beliau di pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Adakah kitab khusus kumpulan-kumpulan hadis beserta maksud dari hadis tersebut, dan kitab apa yang bagus untuk dibaca bagi pemula penuntut ilmu? Kalau kitab hadis yang singkat berarti hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Kenapa Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab? Kenapa Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab? Karena punya kitab samawi yang turun dari langit walaupun saat ini sudah berubah. Minta tipsnya Ustadz agar bisa menghilangkan sifat gengsi dalam berdagang atau berbisnis menengah ke bawah. Allah, saya belum tahu maksudnya. Apa akidah Ibnu Hazm? Karena banyak yang mengambil perkataannya dalam ilmu fikih. Iya, bagus dalam ilmu fikih, namun walau dalam masalah akidah ada beberapa kekeliruan dari beliau. Saya pernah baca sebagian ulama itu mengkritik dalam masalah akidah Asy'ari. Akidahnya itu Asy'ari. Benar Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang mengadakan maulid mendapatkan pahala atas apa yang mereka niatkan dan apakah maksudnya. Iya, Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini dalam pembahasan Riyadhus Shalihin. Dalam pembahasan Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam pembahasan Iqtida' Shiratal Mustaqim, siapa yang merayakan maulid karena niat baiknya, istihadnya berarti dia dapat pahala dari itu. Cuma karena niat baiknya, karena dia cinta Nabi saja, dia dapat pahala untuk itu. Walaupun caranya keliru. Dari sisi caranya tidak dihitung pahala. Dari sisi semangatnya cinta Nabi dapat pahala di situ. Namun dari sisi dia itu melakukan cara dengan merayakan maulid keliru di situ. Dan ingat, jangan potong pendapat Ibnu Taimiyah cuma dari perkataan itu saja. Keliru fatal. Karena Ibnu Taimiyah menyinggung dalam pembahasan itu cuma poin itu saja. Di tempat lain beliau membid'ahkan perayaan Maulid Nabi. Dan di sini saya pernah bedah ini dalam tulisan saya di rumesa.com, saya bahas itu. Apakah benar Ibnu Taimiyah itu merayakan Maulid Nabi? Saya nukil langsung dari perkataan beliau di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Di beberapa tempat beliau malah melarang untuk merayakannya. Cuma ketika itu lagi nyinggung saja. Nah, orang-orang yang ingin melegalkan nukil semaunya dia. Nggak adil penukilannya. Kalau nukil itu secara utuh, lihat baca dari kitab awal sampai akhir itu Iqtida' Shiratal Mustaqim. 2 jilid itu dibaca. Itu baru nanti dapat kesimpulan secara utuh. Nanti bisa baca di website saya rumesa.com, ada pembahasan Ibnu Taimiyah, Shalahuddin Al-Ayyubi, itu apakah benar merayakan Maulid Nabi. Nanti dapat titik terang untuk hal itu. Apakah muawizatnya cukup dibaca 1 kali?
muawwizah tadi satu kali kan, namun diulang sampai 3 kali. Cara meniupnya tadi sampai dibaca. Di antara adab tidur adalah menghadap ke kanan. Saat ini ana sedang hamil, terkadang pinggang ana pegel dan agak sakit. Kalau menghadap ke kanan, bagaimana kalau kita menghadap ke kiri atau terlentang? Menghadap ke kanan sunnah. Kalau ibu itu berat untuk menghadap ke kanan karena dalam kondisi hamil, semampunya saja. Kalau memang tidak bisa, tidak dipaksakan untuk hal ini. Saat tidur ada serangga terbang dan mengganggu, bolehkah membunuhnya? Binatang yang mengganggu boleh dibunuh. Misalnya semut itu asalnya tidak boleh dibunuh, namun semutnya gigit kita, boleh nggak dibunuh? Boleh nggak? Atau dimaafkan saja? Kalau sudah ganggu boleh dibunuh. Saat terbangun, apakah saat tidur kembali perlu membaca doa lagi? Tidak, ya cukup di awal saja ketika tidur. Apakah zikir-zikir sebelum tidur boleh dibaca setelah isya atau harus pas sebelum tidur? Kalau lafaz-lafaz hadisnya nanti dibaca sebelum tidur. Soalnya kalau sudah mau tidur biasanya sangat ngantuk dan menjadi malas. Pokoknya mau persiapan, sudah tahu itu mau ke tempat tidur, maka baca zikir-zikir sebelum tidur yang ada. Saat sedang zikir ba'da sholat, ya, kemudian ada pembacaan hadis Nabi di mimbar. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan zikir atau menjedanya dulu? Kalau memang membaca hadisnya tadi itu langsung, maka dia bisa pending dulu untuk zikirnya. Nanti setelah baca zikir selesai, setelah baca hadis tadi di depan itu selesai, kemudian dia baca zikir. Namun saran saya, baiknya ada jeda waktu beberapa untuk peluang jamaah itu baca zikir terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu baca kitab hadis tadi. Kalau memang sudah tahu kebiasaan di masjid nanti baca hadis setelah zikir sholat, mereka akan nunggu tadi untuk pembacaan tersebut, dan ini sifatnya tidak terlalu memaksa. Bagi Anda keperluan mau tinggalkan silakan, bagi yang mau dengar juga silahkan. Dan tidak boleh sampai dilarang keras tuh yang pergi dari masjid, mudah-mudahan rugi besar, mudah-mudahan tidak beruntung, ya. Nggak kayak gitu. Bebas. Uang dengar khutbah sholat id saja nggak dipaksa. Nabi SAW itu katakan, bagi yang mau mendengar ya silakan, bagi yang mau pergi karena ada keperluan ya silakan pergi dari sini. Kok kita maksa-maksa orang untuk sesuatu yang di luar dari khutbah itu, khutbah Jumat begitu. Baca zikir itu harus satu nafas atau tidak ya, dan bagaimana juga untuk doa sesuai kemampuan. Ya, nggak disuruh baca itu sampai satu nafas. Misalnya tadi apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu tadi. Satu nafas nggak boleh putus-putus sampai An-Nas nanti. Susah nanti sebelum tidur kamu sudah hilang nafas nanti. Bagaimana hukum baca Al-Fatihah pada mayit? Anda pernah mendengar bahwa ada yang membolehkan dan tidak. Namun orang tua selalu menyuruh membaca Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah tiada. Bagaimana Anda menyikapinya? Kalau yang dimaksudkan sini untuk kirim pahala tidak ada tuntunan. Karena amalan untuk orang yang meninggal dunia itu amalan tertentu saja, tidak semua amalan. Allah katakan dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa masa. Manusia cuma mendapatkan apa yang ingin dia usahakan. Berarti kalau ini ditambahkan dengan dalil yang lainnya, masih bisa manfaat dari amalan orang lain, namun cuma dari dalil tertentu. Dan dari ayat ini Imam Syafi'i simpulkan bahwa amalan yang bermanfaat itu cuma dalil-dalil tertentu seperti sedekah, doa. Namun kalau untuk kirim pahala bacaan Al-Quran, Imam Syafi'i sendiri katakan tidak nyampe. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Apabila sudah zikir pagi dan petang, akan tetapi masih kena perbuatan zolim, orang zolim di jalan raya yang paling sering, apakah ada nasihat? Mungkin perbanyak istighfar, kita punya dosa banyak sehingga ada yang menzolimi kita. Bukan karena masalah zikir tadi sehingga Allah tidak lindungi, bukan. Karena mungkin kesalahan kita sehingga banyak mendapatkan penzoliman dari orang lain. Apakah boleh membaca ayat kursi dan 3 kul sebanyak 3 kali sesudah sholat selain di waktu pagi dan petang? Sesudah sholat. Kalau baca sesudah sholat ayat kursinya 1 kali, 3 kul tadi 1 kali 1 kali. Yang ada 3 kali itu karena para ulama menggabungkan antara zikir pagi dengan zikir ba'da sholat subuh, atau zikir petang dengan zikir ba'da sholat maghrib. Akhirnya digabung kul tadi itu jadi 3 kali. Namun baiknya dibaca 1 kali, setelah itu baca zikir pagi dan petang secara tersendiri lebih afdol.
Dari pertanyaan Radio Muslim 1467 AM. Ustadz, yang dikatakan sebagai zikir petang itu dimulai pukul berapa? Para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan dari waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Ada yang menyatakan dari waktu asar sampai tenggelam matahari. Ada yang menyatakan masuk maghrib sampai nanti pertengahan malam sekitar jam 11, yaitu waktu berakhirnya sholat isya. Walau alam, saya sampai saat ini masih milih pendapat dibaca setelah sholat maghrib. Saat zikir setelah sholat, kemudian ada yang membacakan hadis di mimbar, tadi sudah. Apakah boleh jika melakukannya zikir sebelum tidur lalu menunda untuk tidur karena menyelesaikan tugas kuliah? Tadi baiknya zikir tidur itu dibaca ketika mau tidur. Bolehkah membaca zikir pagi petang sambil melaksanakan aktivitas seperti berkendara, mencuci, memasak dan yang lain? Boleh, boleh saja. Yang penting bisa merenungkan zikir-zikir yang ada. Bolehkah berdoa ketika sujud dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran? Seperti Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh, karena niatannya ketika berdoa saat sujud tadi bukan tilawah Quran. Yang dilarang ketika sujud adalah tilawah Al-Quran. Kok kamu baca surat Al-Ikhlas ketika sujud? Salah. Yang dibolehkan sini bukan tilawah, namun berdoa. Berdoa walaupun sumbernya dari ayat Al-Quran. Bagaimana jika kita lupa jumlah zikir? Misal kita lupa sudah berapa kali membaca Al-Ikhlas, kemudian apakah kita mengulang dari awal atau dilanjutkan seingat kita? Dilanjutkan seingat antum saja. 3 lagi saya pilih. Dari mana bahasa manusia berasal? Apakah diajarkan oleh Allah langsung? Apakah Nabi Adam itu berbahasa? Ini pertanyaannya apa tujuannya? Kalau nggak urgent nggak usah saya jawab. Waktu berbuka jika masjid yang agak jauh telah azan, namun masjid yang ditempati berbuka puasa belum azan, apakah sudah boleh berbuka ataukah perlu menunggu azan di masjid tempat berbuka? Yang penting waktu maghribnya sudah masuk. Kalau memang yakini waktu maghrib sudah masuk, antum patokan dengan jam digital misalnya. Sudah jamnya ini, sudah ada aplikasi yang bantu dalam ini. Yakin itu sudah masuk, sudah boleh untuk berbuka. Meskipun masjid yang ditempati belum azan. Apa perbedaan dari sanad Al-Quran dan sanad hadis? Kalau sanad Al-Quran mutawatir, riwayatnya banyak. Kalau sanad hadis belum tentu mutawatir. Ada mutawatir, ada ahad. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan, dan kajian yang lainnya nanti akan berlangsung normal seperti biasa untuk Senin dan Selasa. Jadwal saya di Jogja tetap seperti biasa. Demikian kita cukupkan ya, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.